Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat ingkang insyaallah memuliakan dan dimuliakan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih melimpahkan taufik, inayah, hidayah, Islam, iman, langkung-langkung kita lan panjenengan sami tasih pinaringan sehat wal afiat kalian Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghadirkan jasmaniyah dan rohaniyah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, sayyidul anbiya, inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada nabi dan rasul lagi, karena Islam telah sempurna dan paripurna yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Olehnya itu mudah-mudahan kita lan panjenengan sami diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil ba'ats, yaumil akhir, yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u faqad fazal muttaqun. Sudah jemaah Jumat yang insyaallah memuliakan dan dimuliakan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Izinkan al-fakir di atas mimbar yang agung ini di hari yang mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah mengajak secara pribadi kepada al-fakir dan umumnya kepada para jemaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan pada khutbah kali ini mengangkat satu tema, kelompok orang-orang yang beruntung di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u faqad fazal muttaqun. Sudah merupakan sebuah kemafhuman untuk kita sebagai hamba Allah. Ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berharap menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan manusia, lebih-lebih benjang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita merupakan dan bermohon menjadi umat yang mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ma'asyiral muslimin, sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najah ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi, siapa sih orang yang beruntung itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi, sinten tiang engkang bejo kemayangan menika Kanjeng Nabi? Ya Rasulullah, siapa orang yang beruntung itu ya Rasulullah? Ma'asyiral muslimin jemaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanaka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin menjadi orang yang beruntung, kalau engkau ingin menjadi orang ingkang bejo kemayangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanaka," kuasai lisanmu. Amsik, cegahlah, alaika atasmu lisanaka, lisanmu. Artinya engkau harus mampu mengendalikan engkau punya lisan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah memuliakan dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Sejalan dengan itu sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, mangkana sinten tiangi yang beriman pada Allah dan hari akhir, sampai dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sapa wong sing ten ngriku iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau tidak mampu berkata-kata dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah yang mengandung hikmah, kalimah yang bermanfaat, maka lebih baik engkau diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ungkapan dikatakan al-lisanu shaghirul jismi kabirul jurmi. Lisan memang bentuknya kecil, lidah bentuknya kecil, tapi efeknya luar biasa. Sampai dikatakan dalam sebuah pepatah Arab dikatakan laqad yurja min jarihi sayf bur'un wala bur'ata lima jarhal lisan. Kalau orang disayat dengan pedang, dengan bayonet, dengan pisau, 1-3 bulan bisa sembuh. Tapi kalau orang disayat dengan lesan, seumur hidup tiada obat ditemukan. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah. Barangkali hadis atau Rasulullah ketika menyatakan amsik 'alaika lisanaka adalah semata-mata hanya lisan yang sifatnya verbal, ucapan-ucapan yang bisa didengar. Tapi ketika di era modernisasi ini, di era milenial ini, yang dimaksud dengan lisan bukan cuma sekedar kalimat yang terucap, tapi boleh jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan kali ini bukan cuma sekedar mulut, bukan cuma sekedar lisan atau lidah, tapi jari jemari sudah termasuk al-lisan. Ketika jari jemari kita menyentuh touch, menyentuh HP, menyentuh sesuatu yang dibikin menulis, kemudian kita upload ke FB, ke Instagram, ke tempat-tempat media yang lain, ini juga sudah termasuk al-lisan. Maka boleh jadi kalau dulu ada pepatah, ada ungkapan mulutmu harimaumu, mungkin sekarang akan bisa ditambah jari jemarimu juga termasuk harimaumu. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, adalah kita harus mampu mengendalikan lisan kita. Sampai dikatakan al-lisanu kal akurun fasjunhu, lisan itu macam anjing gila, maka ikatlah. Kalau anjing gila barangkali lepas kemudian menggigit orang, paling banter orang itu kena rabies, orang itu paling banter mati. Tapi kalau orang sudah tersayat dengan fitnah, dengan ghibah,
dengan hinaan, dengan cacian. Orangnya masih hidup tapi kayak orang yang sudah mati karena terbunuh karakternya, dan itu termasuk dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah memuliakan dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Di dalam sebuah keluarga akan terjadi perdamaian. Di dalam sebuah lingkungan RT RW, di dalam sebuah lingkungan keluarga, di dalam sebuah lingkungan masyarakat akan menjadi tenang, damai, aman. Semua diawali dari kalimatun lisanun layyinun qalbahun wasahihun lisan. Kalau ucapannya bagus, hatinya bagus, apa yang disampaikan bagus, akan menyebabkan damai, indah, dan rukun di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah RT, RW, kelurahan, bahkan di dalam negara. Tetapi kalau lisan kita tidak terjaga, suami istri bisa cerai-berai, antara anak dan orang tua dan anak, keluarga handetolan, bisa saling bunuh, bisa saling tikam, juga kemungkinan lebih diutamakan dan lebih karena perkataan. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kendalikan lisan kita, jaga lisan kita, gunakan lisan kita sebagaimana yang diberikan satu platform, diberikan satu kaidah oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Engkang nomor kali jamaah yang ketemu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Atas pertanyaan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wal yasa'aka baituka. Kalau engkau ingin menjadi orang yang beruntung, kata Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perluas rumahmu, perindah rumahmu, perbesar rumahmu, percantik rumahmu. Sidangnya Jumat engkang dimuliakan dan memuliakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pengertian hadis ini wal yasa'ka baituka, luaskan rumahmu, adalah mengandung makna. Di dalam para muhaddisin menjelaskan bait di sini adalah al-qalbun. Sebab sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang la syai'an fi qalbihi minal Qur'an, seseorang tidak ada hafalan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka kata Rasulullah SAW, kal baitil harrab, seperti rumah yang bobrok. Kalau seseorang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran, tidak ada sedikit pun hafalan Al-Quran, maka kata Rasulullah, maka orang itu macam rumah yang reot. Maka kalau kita gabungkan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituka, luaskan rumahmu, maka artinya luaskan hatimu. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad memberikan satu gambaran dan memberikan satu informasi kepada kita. Zayyinu manazilakum biqiraatil Qur'an was shalah. Hias-hiasi dan perindah serta percantik rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran dan dengan solat-solat sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kalau secara letterlek hadis ini dimaknai orang yang mempunyai rumah luas, punya rumah besar, punya rumah megah, punya rumah indah, pasti penghuninya secara zahiriyah merasa nyaman, merasa enak, merasa bahagia. Sama halnya dengan ketika kita mempunyai hati yang luas, punya hati yang bersih, punya hati yang lembut, maka pemiliknya pasti adalah orang-orang yang sudah merdeka dari berbagai macam urusan-urusan duniawiah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal Al-Fakir di dalam muqaddimah mengatakan, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini menunjukkan bahwa tiang sedaya mlebet wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu menggunakan panca indera yang Allah berikan kepadanya.
Dan sumbernya adalah hati. Sumbernya adalah qalbun. Di dalam hadis sahih diriwayatkan, al-qalbun malikun wa huwa junudun. Fa idza salahal malik salahal junud wa idza fasadal malik fasadal junud. Hati seperti komandan. Hati seperti pemimpin. Hati seperti raja. Raja punya bala tentara. Raja punya prajurit. Ketika rajanya bagus, pemimpinnya bagus, komandannya bagus, maka prajuritnya bagus. Ketika rajanya, pemimpinnya, komandannya rusak, maka prajuritnya boleh jadi terikut rusak. Ala wahyal qalbun, itulah hati. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, monggo kita lan panjenengan sami memperbaiki hati kita dengan baca banyak tadabbur Al-Qur'an, banyak salat-salat sunnah. Bahkan dikatakan la ja'alal baiti kal qabri, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya rumah kita mari kita gunakan untuk salat sunnah, untuk baca Al-Qur'an, sekaligus untuk melembutkan hati kita, sehingga kita nantinya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang kedua, ma'asyiral muslimin, kalau ingin hidup kita menjadi orang yang beruntung, perbaiki hati kita, perbaiki rumah kita dengan banyak tadabbur Al-Qur'an dan salat sunnah. Engkang nomor 3 dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Kanjeng Nabi, wa bakika an khati'atik, perbanyak engkau menangis atas kesalahan-kesalahanmu, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sudah menjadi kemafhuman bahwa kita adalah manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah. Manusia adalah tempat alpa. Manusia tempat dosa. Manusia tempat melakukan kemaksiatan. Tapi sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak pernah maksiat, bukan orang yang tidak pernah dosa, bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang terbaik adalah ketika melaksanakan salah, dosa, maksiat, kemudian dia mampu dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinten diange orang yang mau bertobat kepada Allah? Man taba la dzanbalahu, siapa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la dzanbalahu, tidak ada dosa baginya. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat malam yughorgir bih, sebelum roh ada di tenggorokan. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, senyampang kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bertobat dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan, memunajat sepertiga malam yang akhir, mengakui segala dosa dan salah kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istighfar, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diakui sebagai umat-umat yang bersih dari dosa, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, dijauhkan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum